Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itulah isi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Isinya jelas, singkat, padat. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang mengatakan pada para penjajah bahwa kekuasaan sebagai penjajah harus dipindah tangankan karena bangsa Indonesia sadar kemerdekaan adalah hak segala bangsa tanpa harus gencatan senjata, tanpa harus menjadi negara kolonial. Kita merdeka, kita mandiri, bangsa yang mandiri dan merdeka. Dari situ kita harus belajar bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah anugerah yang maha kuasa. Ada campur tangan yang maha kuasa untuk kemerdekaan Indonesia, di mana perdamaian diberikan setelah ada penjajah dua penjajah dari barat, Belanda, dan dari timur, Jepang datang ke Indonesia. Sehingga pada akhirnya fighting with another make war, struggling with oneself bring peace. Berkelahi melawan orang lain menimbulkan perang, berkelahi melawan diri sendiri menimbulkan perdamaian. Indonesia damai ketika antar penjajah sesama penjajah berperang, saling memperebutkan negara Indonesia. Indonesia damai, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sama halnya dengan yang ada saat ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sudah saatnya saya menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai balansnya Soeharto, keseimbangannya Soeharto. Anugerah keadilan yang maha kuasa diberikan kepada Indonesia. Namun banyak dari seluruh bangsa Indonesia yang belum sadar, tidak menyadari bahwa kasus pembunuhan Dice yang dilakukan oleh Indra Rukmana, suaminya Mbak Tutut, adalah merupakan anugerah keadilan, hukum tabur tuai, hukum keadilan dari Yang Maha Kuasa pada Soeharto, hukum alam. Ketika Soeharto mengkhianati sang Presiden RI dalam Super Semar, maka anak pertamanya dikhianatin untuk mendapatkan suratan takdir. Sebagai jawaban dari Super Semar, ada suratan takdir di balik kasus Dice yang menjadikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno dikhianati oleh Soeharto. Anaknya, Megawati Soekarno, mengkhianati sang presiden. Itulah yang ada pada jejak digital Rahmawati Soekarno yang menyatakan bahwa Megawati berkhianat pada Gus Dur. Itu adalah hukum alam, hukum tabur tuai. Ketika sang bapak dikhianatin oleh bawahannya, maka sang anak mengkhianati presiden. Itu adalah hukum keseimbangan yang ada di negara Indonesia. Kenapa terjadi kasus pembunuhan Dice yang dilakukan oleh Indra Rukmana? Karena disitulah letaknya keadilan yang maha kuasa. Disitulah ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa ada kasus Dice, tanpa ada kejadian itu, tidak ada suratan takdir yang terselip di dalamnya yang mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 Pasal 6 yang menjadi Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Soeharto bukan orang Indonesia asli. Soeharto adalah anugerah keadilan dari Yang Maha Kuasa manakala terjadi pertikaian antar sesama bangsa Indonesia. Maka yang menjadi saat pemimpin tidak berdaya, maka yang menggantikannya yang menjadi pemimpin adalah bukan orang Indonesia asli. Di balik kasus Dice ada suratan takdir, di mana suratan takdir itu adalah ada keseimbangan antar presiden. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada 6, ada 9. Yang
kesemuanya adalah merupakan balance yang benar-benar sempurna, anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk menjadikan saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang menerima suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Perlu ada pemilu? 32 tahun Indonesia dikuasai oleh Soeharto. 32 tahun Indonesia selama itu mengadakan pemilu dengan calon presiden tunggal. Apa artinya pemilu? Pemilihan. Kalau calon presiden yang satu, kenapa harus diadakan pemilu? Karena untuk suatu pembelajaran. Belajar bahwa negara ini dikuasai oleh Soeharto. Negara ini adalah di alam rekayasa. Apapun pada alam rekayasa, semuanya menjadi sah. Yang palsu bisa menjadi asli. Yang tidak bersalah bisa masuk penjara. Itu hanya ada di alam rekayasa. Maka kemudian diberikanlah alam keadilan. Di mana alam keadilan adalah berjalan sesuai dengan natural. Natural di mana ketika Soeharto naik jabatan melalui aksi mahasiswa, maka Soeharto dilengsarkan dengan aksi mahasiswa. Hukum tabur tuai berlaku. Maka ketika Soeharto lengser menjadi presiden, wakil menggantikan. Dan sekarang saat yang tepat adalah saya menjadi presiden tanpa pemilu sebagai balasnya Soeharto. Maka Prabowo turun menjadi wakil presiden. Wakil menjadi presiden, maka ketika saya menjadi presiden, presiden menjadi wakil. Itu adalah keadilan. Itu adalah anugerah keadilan yang Maha Kuasa. Tanpa harus pemilu. Satu-satunya negara di dunia adalah Indonesia yang merdeka tanpa gencatan senjata. Satu-satunya presiden di dunia adalah saya yang menjadi presiden tanpa pemilu sebagai balasnya Soeharto yang merupakan anugerah keadilan yang Maha Kuasa bagi bangsa Indonesia. Pemilu dengan calon presiden tunggal sudah artinya bukan pemilu kalau calonnya hanya ada satu, dan sebaliknya calon presidennya ada banyak tapi suaranya direkayasa, bukan asli. Kalau yang kemarin presidennya yang bukan asli, sekarang suaranya yang bukan asli. Kalau dulu presidennya yang bukan asli, sekarang ijazahnya yang bukan asli. Itu adalah hukum alam yang berada di alam rekayasa. Apapun bisa direkayasa tanpa bisa diselesaikan dengan hukum KUHP. Tidak mungkin orang mendapatkan hukuman secara tuntutan double-double. Pasti yang pertama yang berjalan, pasti yang pertama yang berlaku. Maka ketika saya menjadi presiden dengan membawa alam keadilan yang natural, yang bukan hasil rekayasa, semuanya akan yang berbicara adalah kejujuran. Honesty is the best policy. Sebagai pemimpin saya dituntut untuk berbicara jujur, bicara apa adanya. Benarkah saya dilahirkan di antara laki-laki dan perempuan? Benarkah saya dilahirkan di pertengahan bulan? Benarkah saya dilahirkan di antara kebayaran lama dan kebayaran baru? Yang kesemuanya adalah merupakan anugerah keadilan bagi bangsa Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia, satu-satunya balansnya Soeharto. Cek, tanya sama Indra Rukmana. Benarkah pelaku pembunuhan Dice adalah Indra Rukmana? Dan saya sudah memberikan kepadanya untuk memberikan konfirmasi dan pertanggungjawaban atas perlakuan yang dia perbuat. Dari seluruh presiden reformasi tidak ada satupun yang berhasil menuntaskan kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto. Tapi saya sudah memberikan surat pernyataan untuk keluarga Cendana dan Mbak Tutut melalui Mbak Tutut agar semuanya diselesaikan.
Seluruh harta kekayaan cendana adalah merupakan isi kemerdekaan yang diberikan oleh Soeharto yang harus diberikan kepada negara pada porsi yang tepat, di mana nanti saya yang akan mengambilnya untuk negara. Begitu juga yang ada di presiden-presiden berikutnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena sudah saatnya kita mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Belum ada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Karena alam rekayasa belum berganti dengan alam keadilan. Maka ketika ada alam keadilan yang saya pimpin, negara yang saya pimpin dengan alam keadilan, maka Undang-Undang Dasar 45 baru akan berlaku. Segala sesuatu yang dimulai dengan hal yang buruk maka akan menjadi buruk bagi bangsanya, bagi negaranya. Segala sesuatu yang dimulai dengan hal yang baik maka akan menjadi baik buat negaranya. Manusia boleh berencana, merencanakan hal-hal yang baik untuk negara ini. Tapi para pendahulu bangsa sudah lebih dahulu merencanakan hal yang terbaik buat negara Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, menjadi mercusuar dunia adalah dengan kepemimpinan Notonegoro, Soekarno, Soeharto, dan Negoro. Presiden reformasi adalah suatu pembelajaran buat kita semua. Dari semua presiden reformasi tidak ada satupun yang berhasil menuntaskan kasus yang menjadi tuntutan rakyat. Kasus dugaan mantan Presiden Soeharto. Korupsi itu tidak akan terjadi tanpa ada rekayasa. Rekayasa adalah peralihan. Kolusi itu terjadi adalah karena ada pengalihan dana. Yang harusnya dana itu masuk ke negara, maka masuk ke kantong pribadi, masuk ke keluarganya. Ketidakberhasilan para presiden reformasi harusnya membuatnya malu. Malu pada dirinya. Korupsinya tidak terselesaikan. Dugaan korupsinya tidak terselesaikan. Tapi membawa anak dan keluarganya ikut bergabung dalam pemerintahan. Sehingga tidak bisa membedakan mana penjahat dan mana pejabat. Pejabat adalah orang yang diberi wewenang untuk menduduki suatu jabatan agar bisa memberikan hasil yang bisa mensejahterakan rakyat. Tapi penjahat adalah orang yang menduduki jabatan tapi untuk memperkaya diri dan keluarganya tanpa memperdulikan kondisi rakyat. Saya Presiden Republik Indonesia yang berdasarkan suratan takdir yang maha kuasa sebagai balasnya Soeharto. Ingin menyampaikan Indra Rukmana untuk segera bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Dice. Mbak Tutut segera tanda tangani surat pernyataan keluarga cendana yang akan menyerahkan kekayaannya kepada negara sebagai isi kemerdekaan yang diberikan Soeharto. Begitu juga dengan presiden-presiden reformasi yang lainnya yang akan segera menyusul. Sadar diri itu penting karena sadar bangsa Indonesia merdeka. Karena sadar bangsa Indonesia bisa mencapai sebagai negara Indonesia yang adil dan makmur. Prabowo, keadilan itu adalah ketika Soeharto lengser, wakil menggantikannya sebagai presiden. Ketika saya menjabat presiden, Indra Rukmana mau mengakui dan bertanggung jawab saya menjadi presiden, sebagai hikmah di balik kasus Dice menerima suratan takdir, maka mundur jadi wakil presiden. Soeharto lengser, wakil presiden menggantikan. Saya maju menjadi presiden. Sebagai balasnya Soeharto menerima suratan takdir,
maka jabatan presiden harus mundur menjadi wakil presiden. Rencana manusia menyusun dengan baik, tapi rencana yang Maha Kuasa jauh lebih baik untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Kepemimpinan Notonegoro adalah cita-cita yang sudah direncanakan oleh para pendahulu. Dan Undang Dasar 45 yang merancang Undang-Undang Dasar 45 bukan orang sembarangan. Itulah kenapa dibuat pasal 6 yang menjadi Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Di atas langit masih ada langit. Di atas yang berkuasa sekarang masih ada penguasa di atas sana yang ingin mewujudkan kepemimpinan Notonegoro agar tercipta masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bukan kita melihat negara lain, tapi negara lain yang akan melihat negara kita. Bagaimana kita menyelesaikan masalah secara damai tanpa ada gencatan senjata kita merdeka. Kita berdamai dengan penuh kesadaran. Salam Notonegoro, negara adil dan makmur akan tercapai dengan kesadaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao.